Shalom dan selamat pagi kepada saudara-saudari yang dikasihi di dalam Kristus. Selamat datang ke dalam kebaktian online kita pada pagi ini. Dan saya sangat bersyukur sebab kita dapat bersama-sama di dalam rumah Tuhan pada pagi ini. Sebelum kita teruskan di dalam ibadah kita pagi ini, mari kita semua satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Karena kami Tuhan punya kesempatan untuk bersama-sama memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami ingin bersyukur Tuhan untuk nafas dan kehidupan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Penjagaan dan perlindungan sepanjang minggu, semua itu karena kasih anugerah Engkau di dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami ingin menyerahkan kebaktian kami, biar Engkau Allah yang bertakhta di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami mengundang roh Allah bekerja di dalam hati kami, jiwa kami dan roh kami Tuhan. Supaya Bapa setiap firman yang ditabur akan menghasilkan buah di dalam pribadi kami. Dan jiwa kami siap untuk memuji dan meninggikan nama Engkau pada pagi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Saudara-saudari, pada saat ini mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya serahkan kepada tim CCC Manduring. Dipersilakan. Shalom dan selamat pagi, kita bertemu lagi di dalam kebaktian online. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, kita angkat lagu ini, Allah bagi kita.
Halo, salam dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Kepisanangan da kasuabon. Hansan aku dit ko tampina ngawi-ngawi ligas dit kasuabon baina. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Pada pagi hari ini saya mau bersaksi bahwa pada waktu-waktu pandemik ini melanda kita, bahkan seluruh dalam dunia, seluruh bangsa dalam dunia ini begitu rasa takut, gusar dan bimbang mengenai penularan pandemik ini. Tetapi puji Tuhan, saudara dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau menyaksikan di sini bahwa pada pendapat saya apa yang telah berlaku bahwa ini adalah satu masalah yang besar yang terpaksa dihadapi oleh banyak manusia. Oke, dan apalagi kita sebagai umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita terpaksa mengakur dalam segala keadaan karena apa yang kita lihat dalam keadaan seadanya bahwa hidup percaya Tuhan. Dan pada hari ini saya lihat bahwa kita hidup dalam kepakaran para saintis, dan hidup dalam kepakaran saintis inilah yang membuatkan kita begitu jauh tidak dapat mengatasi penularan pandemik ini, sehingga ketakutan dan bermacam-macam kaidah, bermacam-macam cara yang dilakukan oleh manusia, bahkan pemerintah, pihak berkuasa untuk mereka katakan memutuskan rantaian penularan COVID-19 ini. Tetapi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pada pendapat saya, apa yang Roh Kudus ingatkan kepada saya berbalik kepada firman Tuhan dengan kisah ataupun cerita dalam Nabi Yunus, bahwa bila Tuhan murka kepada bangsa yang ada di kota Niniwe, bahwa dan bila begitu Tuhan mau menghancurkan bangsa itu, kota itu. Tetapi bila firman Tuhan sekali lagi karena kasih Tuhan disampaikan melalui Nabi Yunus untuk memberi teguran kepada suku ini, bangsa ini, kota Niniwe ini. Dan akhirnya Nabi Yunus begitu punya pemikiran yang lain, cara yang lain, tetapi cara Tuhan jugalah yang bila Nabi Yunus mengikuti cara Tuhan, maka akhirnya firman Tuhan sampai kepada pemerintah pemerintah kota Niniwe itu. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah apa yang kita lihat bahwa bila raja itu mendengar bahwa murka Tuhan itu akan menimpa dan menghancurkan kota mereka, maka titah raja itu mengatakan kepada bangsa itu dan seluruh umat, seluruh rakyatnya untuk mereka tunduk dan merendahkan diri dan berbalik kepada jalan Tuhan. Nah, saudara dan saudari, akhirnya mereka dapat mengatasi kemurkaan Tuhan. Demikian pada pagi hari ini, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa kalau kita lihat bahwa SOP, cara-cara ataupun kaidah-kaidah pemerintah untuk memutuskan rantaian penularan COVID ini, dan itu jelas sekali bahwa itu adalah cara manusia yang lebih jauh dan yang begitu kita tidak pahami dan kita tidak tahu sampai bila kita boleh bergumul. Nah, saudara dan saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kepada saya dan sebagai hamba Tuhan, dan saya menyarankan ataupun mengingatkan kepada kita semua umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan supaya kita lebih merendahkan diri, menyerahkan segala hal kepada Tuhan, dan jangan sekali-kali mengutamakan jangan sekali-sekali mengutamakan kekuatan fisikal, jangan sekali-sekali mengutamakan daya pemikiran kita, tetapi berbalik kepada cara Tuhan, beribadah kepada Tuhan,
merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari Tuhan pada setiap waktu, setiap hal. Dan saudara dan saudari, saya percaya bahwa Tuhan akan menghindarkan kita dari apa yang dipikirkan oleh manusia yang begitu sukar. Nah, walaupun kita terpaksa menghadapi suasana yang begitu sulit ini, dan saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya amat bersyukur karena meskipun ada sedikit kebimbangan, bukan dari segi keperluan baik makan minum, keperluan jasmani, kebimbangan tentang aktiviti-aktiviti sosial seperti ibadah-ibadah yang sudah sekian lama, berbulan-bulan ditangguhkan. Tapi saudara dan saudara, saya percaya bahwa dimanapun saja kita berada, kita boleh bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan kita. Mata Tuhan tidak kurang tajam untuk melihat setiap keadaan kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberi pertolongan. Dan begitu firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita selalu kuat, selalu mencari wajahnya, selalu mencari hadiratnya. Dan inilah kesaksian yang mampu saya katakan kepada saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Jangan sekali-kali menjauhkan diri daripada hadirat Tuhan. Dan biar firman Tuhan yang selalu berbicara kepada kita. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, meskipun dunia dan bergumul dalam pandemik ini, tetapi kita percaya bahwa ada maksud Tuhan yang Tuhan ingin katakan kepada setiap pemikiran kita masing-masing sesuai dengan kehidupan kita, gaya hidup kita, dan cara kita berpikir. Dan saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dan saya percaya bahwa hari ini kita ada dalam bersama-sama dalam hadirat Tuhan, dan bila kita berdoa, Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Semoga Tuhan memberkati dan kasih Allah akan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Layanilah Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, biarlah dan janganlah pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang menekan, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Selamat pagi saudara dan saudari seiman, apa kabar? Selamat bergabung dalam ibadah online pada pagi hari ini. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Merdeka, karena ini bulan Merdeka, bulan Agustus. Biasanya kita ada aktiviti kan di gereja masing-masing, tapi malangnya kita hari ini dunia dilanda COVID-19, maka tidak dapat mengadakan aktiviti. Malahan ibadah di gereja pun belum dapat kita laksanakan, ya. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
yang disampaikan oleh hambanya pada pagi hari ini. Saya mau sampaikan beberapa pengumuman ya. Pengumuman pertama, umat Tuhan digalakkan untuk terus mengikuti ibadah online pada jam 10 pagi dimanapun kita berada, sampai ada pengumuman di mana kita boleh beribadah di gereja dan kita akan berhenti ibadah secara online. Selagi belum ada pengumuman, kita terus ibadah secara online. Amin, saudara. Yang kedua, ibadah sekolah minggu jam 11.30 pagi. Ibu Bapak galakkan anak-anak terus mengikuti ibadah secara online agar mereka dididik dari Alkitab dan membesar secara rohani, dan hantar gambar mereka kepada pastor saudara. Yang ketiga, persembahan, persepuluhan, dan misi hendaklah dimasukkan di bank dengan nomor account yang tertera dalam screen TV saudara, ataupun bagi mereka yang di luar bandar boleh serahkan kepada pastor masing-masing untuk dikemas kini. Sekian saja pengumuman pada pagi hari ini. Nah, adakah saudara dan saudari sudah mendapat suntikan vaksin dos 1 dan 2? Jika belum, sila mendaftar dan bersabar sampai Anda dipanggil untuk suntikan vaksin ya. Dan karena ini sangat penting pada hari ini, pergerakan lintas daerah, negeri ataupun dalam ibadah tiada 2 dos maka tidak dapat beribadah ya, karena akan dilihat sijil suntikan dos 2. Tapi belum berkuat kuasa, jangan takut. Oke, sebelum saya berundur ada pantun ya, walaupun tidak tersusun, dengarkan saja sebagai hiburan ya. Pantun COVID-19 karena kita masih dilanda COVID-19. Oke. COVID-19 tiada obatnya. Lindungi diri dengan pencegahan. Patuhi SOP setiap masa. Bersama putuskan rantaian jangkitan. Sekian pantun. Oke, ucapkan syukur karena diberi kesempatan lagi. Kita berharap hari ini lebih baik dari yang kemarin. Terima kasih karena mendengar. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selamat pagi semua jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Yesus. Percayalah, kita ada di sini sebab Tuhan itulah yang membawa kita di tempat ini. Meski dalam tempat yang berlainan, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Dia ada di dalam setiap pribadi kita, bekerja dan terus bekerja. Allah itu luar biasa. Haleluya. Haleluya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya bawa kita di dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi pagi hari ini karena kebaikan-Mu buat kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dimanapun kami berada. Kuasa-Mu bekerja dalam setiap pribadi kami, setiap hati kami. Dan Engkau melakukan hal-hal yang baru buat kami lewat firman-Mu ini. Kami percaya dan yakin hanya kuasa-Mu atau Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, kami izinkan semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang saya bawa hari ini atau kita belajar hari ini adalah saya ambil di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Sedarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sedarlah dan berjaga-jagalah. Itulah tema firman Tuhan. Ini sangat penting buat kita. Menyadari bahwa ada masalah di depan, kita harus berjaga-jaga.
Menyadari bahwa ada malapetaka di hadapan, kita harus berjaga-jaga. Menyadari bahwa ada keberuntungan di hadapan, kita harus berjaga-jaga. Jangan-jangan kita tidak dapat. Jadi sedar dan berjaga-jaga ini sangat penting. Menyadari bahwa mungkin kita sudah jauh di dalam Tuhan, harus jaga-jaga. Kalau sudah jauh di hadapan Tuhan, ada masalah buat kita. Jadi sangat penting buat saya dan kita semua untuk menyadari bahwa berjaga-jaga itu sangat penting. Sedia dan berjaga-jaga. Apalagi keadaan-keadaan seperti ini. Kembali dengan firman Tuhan ini. Ia berkata, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari untuk ditelannya. Iblis tidak mengira siapa kita. Engkau seorang pastor, seorang gembala, seorang pendeta, atau seorang pemimpin atau jemaat biasa. Dia mencari jalan untuk saat kita lemah, dia akan masuk. Itu sebabnya sadarlah setiap saat kehidupan kita dan berjaga-jagalah, jangan beri ruang buat iblis untuk menangkap kita, menerkam kita. Sangat penting buat semuanya ini untuk kita sadari. Bahwasanya hanya mereka yang tetap bertahan dengan gigi, dengan iman yang teguh, dapat bertahan di dalam serangan-serangan si iblis. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 dan 8e berkata kepada kita, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tidak ada cara lain. Alkitab berkata, lawanlah iblis. Lawanlah tentang masalah ini. Lawanlah cabaran ini. Dengan satu cara dia bilang, tunduk kepada Allah. Datang kepada Allah, berharaplah kepada Allah. Dan pada waktu kita bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada kekuatan kita, iblis lari. Iblis tidak boleh mengapa-ngapakan kita. Asal saja kita benar-benar bersama dengan Tuhan setiap saat. Kita undang Yesus menyertai dan melindungi kita setiap hari, setiap saat. Berkata kepada kita bahwa ia akan mendekat kepada kita bila kita mendekat kepada dia. Tidak ada jalan lain. Datanglah kepada Tuhan. Dan dia datang kepada kita. Bersujudlah di hadapannya. Dan dia akan datang dan dia akan menjangkau kita. Aku mengasihi engkau, kata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus. Satu ketika sebenarnya kita sudah diberi peneguhan dengan Tuhan. Diberikan kekuatan buat kita. Di dalam Yesua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Bukan telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bicara Tuhan ini sangat jelas buat kita. Dia telah memerintahkan kita atau memberikan amanat buat kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dia bilang. Janganlah tawar hati, jangan kecewa dengan apa yang kau lihat, jangan kecewa apa yang kau dengar. Bahwasanya Allah menyertai engkau dimanapun engkau pergi. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Berusahalah bersama dengan Tuhan. Melayanilah bersama dengan Tuhan. Saya percaya dan yakin Tuhan akan memberi yang terbaik buat kita. Asal saja kita sadar, menyadari dan berjaga-jaga selalu. Hubungan kita dengan Tuhan sangat penting. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Yesus.
Raja Daud berkata dalam Mazmur 42 ayat 5, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Kadang-kadang kita bertanya dalam hati kita, "Hatiku, kenapa engkau gelisah? Kenapa engkau takut? Kenapa engkau cemas?" Berharaplah kepada Tuhan. Serahkanlah kepada Tuhan. Dia akan memberi yang terbaik buat kita. Dia akan memberi yang terbaik buat saya dan kita semua. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Yesus. Banyak perkara yang kita belajar dalam hidup kita bila kita berharap kepada Dia. Bila mulai dalam pelayanan, saya dan keluarga selalu berharap kepada Dialah. Dengan apa yang kami ada. Satu ketika, kadang-kadang harapan itu tidak menjadi. Kekurangan tetap berlaku. Dalam mulai pelayanan maksudnya. Banyak tekanan untuk beli minuman anak-anak. Perlu bergumur. Kadang-kadang menitis air mata pun ada. Kalau bersama dengan anak, apa yang dia perlukan, yang betul-betul itu adalah keperluan dia. Sebab itulah saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus. Pada waktu mula pelayanan, saya anggap itu adalah mulai menyadari dan berjaga-jaga dalam semua kehidupan, dalam semua permintaan dan semua usaha. Dan akhirnya semakin lama di dalam kesadaran, saya melihat Tuhan itu luar biasa. Kalau satu ketika demikian jadinya dalam keluarga kami. Tapi ketika ini saya melihat bahwa Tuhan sudah memberi yang terbaik. Bahkan Allah itu luar biasa. Selalu mempercukupi dalam setiap keperluan kami. Oleh sebab itu pada hari ini saya mengajak kita supaya kita berharap kepada Tuhan selalu. Kalau ada keraguan dalam hati, katakan kepada pribadimu. Hati, janganlah kau ragu. Kita serahkan kepada Tuhan saja. Tuhan itu tidak pernah lalai menjawab doa kita. Tuhan tidak pernah ingkar ataupun tidak pernah melalaikan sesuatu permintaan itu bila kita mengasihi Dia. Oleh karena itu, berharap kepada Dia. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Yesus, mari kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan kepada kita. Semuanya Tuhan memberi yang terbaik buat kita. Semuanya Tuhan memberi yang luar biasa buat kita. Bila kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, Tuhan itu memelihara kita. Tuhan itu memelihara hati kita. Tuhan itu memelihara segala apapun yang ada dalam kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Seperkara yang harus kita ingat dalam hidup kita. Jangan pernah kita melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Di dalam Ibrani 10 ayat 35-36 berkata, "Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upamu yang menantikannya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperolehi apa yang dijanjikannya." Jangan pernah di antara kita melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Atau memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Sebab Alkitab berkata kepada kita, upah kita yang di surga akan diberikan. Akan diberikan buat setiap anak-anak Tuhan yang terus percaya kepada Dia.
Dengan satu kata, kita harus mempunyai ketekunan yang luar biasa di dalam Tuhan. Bertekunlah di dalam pelayananmu. Bertekunlah di dalam doamu. Bertekunlah di dalam pujianmu. Bertekunlah di dalam segala pengharapanmu dengan Tuhan. Bertekunlah di dalam usahamu. Dan Alkitab berkata kepada kita, Allah akan memberikan buat kita apa yang dijanjikannya. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, buat Allah tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tidak ada pilihan lain. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-10. Tidak ada pilihan lain, kita harus kuat di dalam Tuhan. Supaya kita terus dapat menyadari dan berjaga-jaga dalam setiap tindak tanduk yang kita lakukan. Sambil kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Supaya kita dapat bertahan dalam semua cabaran yang kita hadapi sekarang ini. Mungkin hari besok, mungkin sebulan yang akan datang atau tahun yang akan datang. Bila kita selalu memperlengkapi diri kita di dalam Tuhan, Dia memberitahu dengan kita dapat melawan setiap cabaran yang kita hadapi setiap saat. Percayalah, Tuhan memberi yang terbaik buat kita. Oleh karena itu, sekali lagi saya bacakan firman Tuhan ini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Matius 13 ayat 11. Ayat 16, dan segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab perisai iman itu kamu dapat mengadam semua panah api dari si jahat. Hanya dengan cara ini, hanya dengan perlengkapan senjata Allah dan mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan, saya dan kita semua dapat melawan si iblis, dapat melawan semua cabaran yang iblis lontarkan kepada kita. Jangan pernah engkau menggunakan kekuatanmu. Jangan pernah menggunakan kebijaksanaanmu. Jangan pernah menggunakan segala apapun energi dalam dirimu sendiri. Tetapi gunakanlah perisai iman. Gunakanlah iman yang kuat di dalam Tuhan. Hanya Yesus yang boleh mengalahkan dalam segala sesuatu. Dan bila engkau berharap kepada Dia, berharaplah dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberikan yang terbaik buat kita. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus sekali lagi memberkati kita. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk mereka semua yang telah melayani kita pada awal tadi dalam pujian penyembahan, baik dalam kesaksian maupun juga firman Tuhan yang kita dengar tadi. Dan saya tak percaya bahwa kita diberkati, dikuatkan, diteguhkan. Ada amen saudara. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari saya mengajak kepada kita berdoa. Khususnya untuk Malaysia, kita serahkan Malaysia dalam tangan Tuhan, baik untuk negeri kita Sabah sendiri. Karena kita tahu keadaan semakin hari semakin meningkat, jumlah orang yang dijangkiti, dan itu sangat merisaukan kita. So mari kita satu dalam doa. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan dinyatakan di antara kita buat negeri Sabah maupun Malaysia ya. Mari saya pimpin dalam doa dan kita mengaminkan bersama.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan Tuhan negara Malaysia dalam tangan Engkau sekali lagi. Mari Bapa campur tangan buat negara Malaysia. Mari Bapa Engkau mengurapi. Mari Engkau Tuhan mengampuni. Mari Tuhan menyucikan. Mari Bapa biarlah kiranya kuasa kasih Engkau memulihkan khususnya Tuhan. COVID-19 ini semakin hari semakin meninggi case-nya Tuhan. Bahkan banyak yang dijangkiti. Bahkan kami melihat betapa Tuhan tempat-tempat hospital semakin dipenuhi oleh pesakit-pesakit. Bapa kami mohon belas kasihan Engkau. Terima kasih Bapa karena Engkau melawat. Kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan penyembuh. Kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang memulihkan. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang menjaga. Tuhan Yesus, kami serahkan semua mereka yang dijangkiti. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk mereka-mereka semua ya Tuhan. Tetap dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Pasal untuk jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Bapak Ibu, anak-anak muda dan sekolah minggu, semuanya yang bekerja dan juga yang ada di rumah, tetap Tuhan pelihara, jaga. Tuhan kami terima kasih untuk semuanya. Biar akhirnya Tuhan Engkau tetap memimpin, menyertai, dan juga Tuhan memberkati kehidupan kami di depan ini Tuhan Yesus. Terima kasih sebentar kami ya Tuhan mengakhiri ibadah kami berdoa Engkau terus campur tangan apapun aktiviti yang kami lakukan sebentar ini. Tuhan mari Engkau campur tangan sehingga Tuhan kami dapat melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa lagi minggu hadapan. Amin. Kesiananmu kumado minang ampun ko salahku ginawa mengunsi ko widia mantat gulu gisombaino awin san talup tupusnu ginawa ku suminding haleluya 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 haleluya. Ya no Tuhan isawat unsana ko posionku koi hadoku di suang sambayan minangaha kolongonku napalit iko tuongon ginawaku suminding haleluya 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 haleluya. Kesiananmu kumado minang ampun ko salahku ginawa mengunsi ko idia mantat gulu gisombaino au insan taluk tupusnu ginawa ku suminding haleluya 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 haleluya